Baik, pertama-tama saya ingin turut berbelasungkawa atas kepergian ayahanda dari Billy Beatbox. Itu kenapa makanya hari ini Billy tidak ada. Bapak Christophorus Tamnge. Mudah-mudahan dikuatkan Billy-nya dan ayahanda dari Billy diterima di sisinya. Amin. Nah, kita akan memulai acaranya. Jadi belakangan ini ada sebuah berita headline yang tersebar di mana-mana tentang seorang ibu yang sedih sekali kisahnya. Ini di headline ini di mana-mana bahwa dia itu merebus batu karena anaknya lapar. Gitu. Jadi anaknya kelaparan dan ibu itu merebus batu sampai anaknya tertidur. Nah, cerita ini mirip sekali dengan cerita sahabat Nabi ketika pada saat itu lagi jalan dan melihat bahwa ada warganya yang merebus makanan. Setelah dihampiri ternyata dia merebus batu karena ingin anaknya tidur. Jadi tidak ada makanan di sana dan dia merebus batu. Nah, kalau nggak salah nabinya ada Nabi Umar bin Khattab. Ini ceritanya mirip sekali. Jadi yang saya tahu bahwa si ibu ini tuh ngerebus batu supaya anaknya tidur. Jadi anaknya tenang. Jadi, tapi nggak sampai batunya dimakan? Itu ceritanya yang ada di headline. Katanya ibu merebus batu. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya benar nggak sih ceritanya bahwa ibu tersebut merebus batu supaya anaknya tenang. Karena ada berita-berita lain lagi yang masuknya berbeda-beda. Dan kita mau mengkonfirmasinya sekarang. Kita mengundang anaknya, orang tuanya, dan kita mengundang bapak polisi yang membantu. Jadi katanya sekarang sudah dikasih rumah, sudah dikasih bantuan, dan sebagainya. Oke? Ini karena headline-nya belum siap, jadi saya harus ngomong terus sekarang. Tapi miris banget dengernya Mas Dedi. Jadi kenapa harus masak batu sampai... Karena kalau masak sandal jepit baunya kemana-mana. Tapi itu batunya beneran dimasak ya? Enggak, makanya itu kan cerita, Iya. itu yang tersebar di mana-mana. Kita undang aja langsung, kenapa? Kita undang aja langsung ya? Kita undang aja langsung ya? Oke, kita akan undang, ini adalah ayah dan anak. Oh, udah ada nih headline-nya tuh. Udah ada. Oke, ini adalah kisah ibu masak batu, Kapolres Cianjur, Pak Andun kerja serabutan. Ini headline-nya agak ribet dibacanya. Kisah ibu masak batu, Kapolres Cianjur berkata, Pak Andun kerja serabutan, masih kami bantu. Jadi Pak Andun ini, ya itu ada rumahnya, memasak batu. Oke, tapi setahu saya dari Kapolresnya sudah datang dan ternyata kayaknya bukan batu yang dimasak. Jadi kita undang aja, ini adalah Pak Andun dan anaknya Indah dan Dian. Ayo sini. Halo. Halo, Teh. Ini siapa? Ini Dian. Nah, ini Dinda. Dinda silakan duduk, Diana dan Indah. Halo Pak Andun. Halo. Malam. Silakan. Kabar, Pak? Silakan, Pak. Nah, Pak Andun ini adalah warga Cianjur yang kemarin masuk di pemberitaan banyak sekali, dan sebenarnya kita ingin mengundang ibunya, tapi ibu lagi sakit, Pak ya? Ya, lagi kurang sehat badan. Lagi tidak enak badan. Iya. Oke. Nah, Pak Andun dan Ibu Iyah ya, nama istrinya adalah Ibu Iyah, memiliki 7 orang anak. 7 orang anak. Indah dan Dian ini anak keberapa, Pak? Ini yang pertama dan ini anak yang kedua. Anak pertama dan anak kedua. Iya. Oke, jadi mereka punya 7 orang anak. Dan pekerjaan Pak Andun apa sekarang? Ya, sehari-hari saya kuli, Pak. Di Kuli? Serang ya punya majikan. Apa? Kuli punya majikan. Oh, jadi membantu majikan. Iya. Kerjanya apa itu? Kuliah apa? Ya, di sawah dan di kebun. Sawah dan di kebun. Iya. Oke. Dan itu serabutan ya? Nggak tiap hari katanya? Enggak. Nggak setiap hari? Enggak. Ya. Usia berapa, Pak? Saya 45. 45? Iya. Ibu Iyah? Dia 32. 30-an? 30? 32. 32. Jadi Pak Andun dan istrinya dan ketujuh anaknya ini tinggal di sebuah gubuk seluas 4 kali 6 meter. Seluas 4 kali 6 meter. Pak, tapi katanya bisa ditempatin cuma 2 kali 4. Karena di bagian dapur, karena bagian lainnya sudah ambruk. Dan gubuk itu juga numpang dari pemiliknya, Jadi berita tersebut tersebar di mana-mana, menceritakan tentang betapa pahitnya kehidupan Pak Andun dan anak-anaknya, sampai istrinya harus merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar. Pak, cuman sebelum saya mulai, mungkin saya boleh tanya dulu, Pak. Bapak pekerjaan ini sejak kapan?
Memang dari dulu sudah bekerja seperti ini? Ya, tapi saya kurang tahu mas, tahunnya itu saya nggak tahu gitu. Pokoknya Dari saya sudah lama punya anak atau dari sebelum punya anak? sebelum. Sebelum punya anak, Iya. memang keadaan ekonomi sudah kurang. Emang nggak, kalau makanan nggak pernah kelaparan saya juga. Kalau makan tidak pernah kelaparan. Belum pernah Anak-anak sekolah, Pak? kelaparan. Ya, Anak-anak sekolah? sekolah. Semuanya sekolah? Baru 2 ini. Oh, baru 2 ini. Oke. Dan katanya pada saat anak Pak Andun lapar, istri Bapak memasak batu, betul? Tidak pernah Pak, karena saya tidak tahu. Ya kalau saya belum pernah kalau masak batu. Belum pernah kan? Belum. Nah, jadi ya itu dia makanya kita harus Bukannya mengkonfirmasi. beritanya di mana-mana ya? Ya berita di mana-mana kan biasa. Kadang-kadang salah, kadang-kadang dibesar-besarkan. Jadi sebenarnya berita itu salah ya. Kita ingin mengkonfirmasi ini. Jadi yang dimasak itu jika itu adalah biji kelewuh. Kelewih. Kelewih. Ya, biji kelewih. kelewih. Ya. Kelewih itu apa ya? Ya, buahnya seperti sukun, Sukun tuh hijau. hijau. Ya, seperti sukun, cuman kalau kelewih itu ada bijinya. Jadi saya habis dari kebun saya, busuk di tanah, jadi saya ambil itu direbus buat makanan apa namanya, cemilan. Buat cemilan itu Iya. ya. Dan memang biasa memakan itu Ya, emang kalau ada saya makan itu emang buat cemilan. untuk cemilan. Iya. Oke, dan itu memang dibuat buat anak-anak ya. Ya anak-anak yang suka makan, yang enggak. Oke, jadi biji kelewih itu jika bentuknya mirip dengan batu. Jadi Segede apa sih Pak? Segede gini gitu, kayak batu kan Iya. kecil-kecil gitu. Ya, Bentuknya Warnanya itu. warna hitam. Ya kalau direbus emang Tapi hitam. emang bisa dimakan, emang buat dimakan. Bisa. Jadi emang sehari-hari anak-anak Bapak juga makan biji kelewih itu. Nggak tentu. Jadi kalau saya itu sayang daripada busuk di kebun, Daripada busuk. saya diambil, direbus, ya dimakan buat cemilan, ya buat orang liwat pun juga makan. Jadi kalau anak-anak nggak, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau itu buat cemilan. Jadi mungkin gini yang terjadi adalah karena paradigma ya, balik lagi ke paradigma berpikirnya ketika seseorang melihat hal tersebut di biji kelewih itu, akhirnya menyamakan dengan cerita sahabat para nabi gitu, yang mana memasak batu pada saat itu. Jadi ceritanya panjang, akhirnya masuk ke headline. Tapi memang benar bahwa kehidupan Pak Andun ini memang di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata, itulah kenapa akhirnya dapat bantuan yang banyak. Pak Andun, boleh saya tahu pendapatan Pak Andun berapa ya? Per bulannya atau per harinya? Nggak tentu Pak. Nggak tentu, paling besar berapa Pak? Paling kalau dalam 1 bulan ada yang nyuruh kerja 1 hari. Gimana? 1 hari, ya pendapatan paling 30 atau 40. 1 bulan? Ya kadang-kadang itu. Setiap harinya saya nggak ada kerja selain dari sawah yang dikelolai yang punya majikan. Tapi biasanya sebulan dapat berapa kira-kira? Nggak tentu. Paling kecil, paling besar? Ya nggak tentu Pak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Paling 30-40. Per? 30 atau 40. Per apa itu? Ya kalau dihitung per bulan. Per Soalnya, bulan? iya. Per bulan 40.000. Iya kalau ada yang nyuruh Kalau ada kerja. yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh kerja, Ya saya sehari-hari di sawah yang punya majikan itu. Itu nggak dapat uang. digaji? Urus sendiri. Ya, alhamdulillah. Dapatnya berapa? Ya kalau majikan saya emang sangat perhatian sama saya. Ya berapa Pak dikasih uangnya? Ya nggak tentu, kadang-kadang ada yang 200. Ya 500? bagaimana adanya 500 aja. ribu? Ya 500 bagaimana ribu? adanya aja. 100.000 per bulan? Per Ya. bulan. Oke. Pak, boleh nggak saya tanya, dengan keadaan Pak Andun, nah ini pertanyaan mungkin, ini harus saya tanya ya. Dengan keadaan Pak Andun yang pekerjaan seperti itu, dengan pendapatan seperti itu, Pak Andun tidak berpikir kenapa Pak Andun harus memiliki anak banyak? Ya karena memang saya juga ya mungkin itu ulah dari kodratnya dari sana. Saya pun juga nggak mau punya anak banyak seperti ini. Ya mungkin udah dari sananya. Pak Andun punya pengetahuan dari pemerintah tentang keluarga berencana, KB dan sebagainya? Itu udah karena waktu kemarin istri saya kelupaan, ya akhirnya begini. Ya akhirnya hamil gitu. Kebobolan gitu ya, Ya. Pak? Doyan ya Pak? Pada saat apa? Ya, Pada saat kemana Pak? nggak, kan itu obatnya kehabisan. Obat KB-nya kehabisan. Ya, Akhirnya? jadi nggak sempet gitu. Ya akhirnya Kebobolan. ya gitu.
Oke. Apa mungkin Mas Dedi gini, Pak Andun tuh menganut kalau banyak anak banyak rejeki. Tapi Bapak lupa banyak juga mulut-mulut yang harus dikasih makan ternyata Pak. Ya nggak Pak? Ya. Tapi emang ya kalau anak kan buat rejeki kan, biasanya orang-orang gitu kali ya. Amin. Banyak anak karena banyak rezeki ya. Katanya kan gitu. Zaman dulu, kata orang zaman dulu. Zaman ya. dulu sih Kata orang katanya zaman gitu. dulu, betul. Cika tanya sama anak-anaknya. Iya sayang, sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kamu? Kelas 2. Kelas 2. Pernah makan enak apa? Pernah. Ayam? Pernah. Pernah. Enak nggak kalau makan biji kelowi? Enak. Enak. Tapi tidak pernah kekurangan makan kan Pak? Enggak. Tidak pernah kekurangan makan? Belum, enggak pernah. Oke, walaupun dengan pendapatan 500.000 itu ya. Ya. Kalau pendapatan 500.000, anak 7, yang membagi uang siapa? Ibu? Yang mengatur Saya. uang? Bapak? Ya, Oke, nah sekolahnya gimana? Sekolah gratis? kalau sekolah gratis. Dan kalau buat jajannya itu anak-anak saya ya minta uang, nggak ada neng. Ya udah pergi aja. Emang kalau anak-anak saya kalau dikasih uang ya pergi sekolah. Oke. Kalau nggak ada udah nggak ada gitu. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau Iya. dikasih uang jajan biasanya berapa? Ya paling sehari kalau ada 3.000 atau 2.000. Biasanya 2.000. 2.000, satu Sehari. anak gitu ya? Iya. Dan baru 2 yang sekolah? Ya. Oke. Tanya sama Indah nih. Tadi Indah yang mana? Ya Indah. Dinda. Diana. Diana. Oh, iya, Diana. Yang mana sayang? Diana pakai baju Dinda. hijau. Oh Diana. Oh Dinda. Ya. Dinda ini Indah. Ini Diana. Oh Dinda Diana. Ya, Iya, Dinda iya. sama Diana. Dinda. Oke. Ini kakaknya, ini adiknya. Iya, bapak-bapaknya kan. Ibunya. Ibunya bisa aja. Anak aku 7 dong. Oke. Dinda. Dinda. Dinda ditanya sama Dinda, di Kenapa manakah sayang nangis? kau berada? oh sayang. Dinda, Kangen mamanya kali ya, sakit Iya. mamanya ya. kenapa Dinda? Apa mungkin kenapa sih Pak kira kita tidak Nggak tahu ya, emang kalau ini mah satu lain. yang dia Dinda ini lain-lainnya apa? Ya, maunya emang nangis mulu sih di rumah juga. Apa kenapa nangis Pak? Nggak tahu itu. Bapak nggak pernah tanya kenapa nangis, mamanya nggak pernah nangis. Ya sering nanya, cuman ya dia mah kalau ada mau gitu, nggak ada nangis. Apa Kalau yang ditanya mau? begini, Yang dimau apa? ya tahu. Kalau ya ditanya apa gitu, kalau nggak mau jawab dia mah nangis lu. Dinda sayang. Sayang mau apa? Kok nangis? Mau apa sayang? Kenapa sih? Mau Uih, mau pulang. Mau pulang, mau Uih. Uih tuh pulang. Dinda mau pulang. Kenapa? Kan sama ibu atau apa? Bapak rumahnya di Cianjur ya? Dinda kangen sama mama? Hmm? Ibunya sedang sakit ya? Ibunya memang sedang sakit. Iya. Mungkin Dinda paling dekat sama ibunya kali ya Pak ya? Iya. Nggak bisa pisah sebentar mungkin Iya, ya, jadi emang. kangen. Pak boleh duduk sini Pak? Mungkin. Teteh kadit teh. Terus pagar garis. Ya. Ke mama. Nanti pulang sayang ya. Nanti Uih ya. Tadi gitu ayah. Malu itu diliatin sama banyak orang tuh. Kenapa Dinda? Dindanya Kenapa? nangis. Mau pulang? Dia tadi tetap diri. Dari mamanya. Iya, emang ingat sih sama mama. Antasan itu di tukang. Ya, Di mobil. yang di mobil. Antasan di mobil.
mau tunggu di mobil katanya. Iya, iya. Udah foto-foto aja. Mau tunggu di mobil? Tunggu di Mau mobil. ke belakang aja? Sini ya. Sini ya. Sini mobilnya. Antosan di tukang. Antosan di tukang atuh. Ya. Jadi dulu cantik. Oh iya, kita Mas Didi tadi kan sempat salah ucap Oh iya, bahwa ada. Saya nggak salah ucap, saya bacanya itu tadi. Oh ya tadi bacanya itu. Jadi yang benar itu adalah Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi Muhammad. Jadi kita tadi salah baca. Benar baca sih. Yaudah Dinda. Dinda mau ke mobil? Yuk, Tongi satu, cari ke hungkul. di sini aja ya. Cari ke hungkul. Sini dulu ya. Mau Tongis, ke mobil aja. Tongis kewa. Terus saya cari ke hungkul jeung ayah tongis. Ini sarang teteh di dianya. Ya. Sama teteh cantik ya. Oh, tahu gua. Apa? Nu, bikin ketawa. Gimana mas? Ayo, ayo, pokoknya bikin Mas ketawa. Anu, kita mau tenangin dulu. Pokoknya Jadi tenangin kita iklan dulu. ya. Oke, Ah. suntik. Jangan Ayo, dong. ayo, biasanya bisa Ayo senyum Mas sama Anu. Anu. Tung tang tung 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 tak tung 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 tung. Mas Ayo. Anu pergi ke pasar. Nah, Sari Mina. Ayo, Mina. Kunaon? Kunaon? Nuju ceurik teu ningali. Ya, kunaon. Kayak nanya Kenapa kunaon gitu? lagi. ya udah kita tenangin dulu Dindanya ya. Awas Nu ya, harus tenang Nu ya. Siap. Harus senang, dia di sini harus senang. Pak, tenang ya, Pak. Bukan bapaknya, Anaknya. Dindanya. Ngeselin. Tenangin anaknya. Kita break dulu. Setelah ini kita akan mengundang Kapolres yang membantu Pak Andun pada saat itu ya. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.